ibadah yang pahalanya sunnah. Tapi ibadah yang sunnah ini jadi wajib semua pahalanya. Ya, semua ibadah sunnah, salat duha pahalanya di pahala wajib. Ya enggak? Qobliyah zuhur pahalanya pahala wajib. Ba'diyah zuhur juga menjadi pahala-pahala wajib. Salat hajat pahala wajib. Jadi kita pada bulan Ramadan tuh ngambil bonus-bonusnya aja. Makanya kita harus berbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena apa? Karena semakin kita banyak ibadah, semakin banyak pahala. Iya, karena apa? Pada waktu bulan Ramadan yang sempurna ini 1 bulan penuh, itu semua ibadah berlipat ganda. Iya. Yang wajib bagaimana? Wajib Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Yang kalau di bulan lain kita salat zuhur misalnya pahalanya 1, tapi ketika kita masuk bulan Ramadan yang 1 tadi Allah kalikan 70. Masya Allah. Ini adalah hal yang sangat besar yang harus kita ambil ketika kita masuk bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan bonus bagi umat Nabi Muhammad. Bonus, kita ngambil bonusnya tinggal banyak-banyakin pahalanya. Kenapa? Karena kalau udah bulan Syawal udah selesai. Bonusnya hanya Allah berikan di bulan Ramadan 1 bulan ini. Jadi kalau ibarat kata kalau ada seandainya promo dalam belanja, ya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, pasti ibu-ibu udah lama tuh, ibu pasti hafal. Kapan promo dari tanggal 21 sampai tanggal misalnya 25 akhir bulan. Itu yang swalayan ini pasti ramai ibu-ibu. Kenapa? Karena promo itu setiap bulan dari tanggal 21 sampai 25. 21 25 pasti ibu-ibu sudah pasti ke sana. Paling penuh swalayan ketika tanggal tersebut. Kenapa ramai? Karena ibu-ibu tahunya promo di swalayan itu hanya tanggal 21 sampai tanggal 25. Di tanggal yang lain enggak ada promo, sepi lagi. Swalayannya sepi lagi. Tunggu ramai kapan nanti tanggal 21 gitu ya. Atau yang biasa belanja yang di online ya. Kalau tanggal sekian bulan sekian, iya, tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3, promonya ongkirnya gratis sudah. Dari pagi-pagi ibu habis sholat subuh sampai nanti malam. Iya betul. Ya, liatin apa nih belanja itu. Karena apa? Karena tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3, 4 bulan 4, tanggal 5 bulan 5 itu ongkirnya gratis. Promo dari belanja online tadi. Orang ramai khusyuk dalam hal ibadah dan tanggal tadi. Nah, begitu juga ketika bulan Ramadan, Allah hanya membatasi 1 bulan. Allah kasih bonus 1 bulan penuh kita untuk mengambil bonus tersebut. Ya, dengan ibadah kita penuhi dengan kemudian bonus-bonus yang banyak. Kenapa? Karena ketika masuk bulan Syawal sudah balik normal lagi. Yang sunnah pahala sunnah, yang wajib tidak 70 kali lipat jadi 1 lagi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya di bulan bonus nanti bulan Ramadan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan ya rahmat barokah di bulan Ramadan ya, supaya kita nanti bonus yang paling tinggi adalah ketika kita masuk bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW di akhir awal Syawal, maka orang tersebut dosanya dihabiskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kayaumin waladathu umum. Orang itu bersih lagi bagaikan anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Kosong, enggak ada pahala, enggak ada dosa lagi. Allah. Kosong. Itu bonus yang paling tinggi loh. Bonus dosa itu habis semua. Berapa tahun nanti? Misalnya 30 tahun Allah habiskan dosa itu 30 tahun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu ibadah di bulan Ramadan penuh. Yang ngambil bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sebaliknya kalau orang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, abadahullah, kata Rasulullah SAW. Ya, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau di mimbar, salah satu doanya itu barang siapa yang dia mendapatkan bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, abadahullah. Semoga Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Malaikat Jibril yang bilang seperti itu. Rasulullah bilang amin. Nabi Muhammad yang aminkan. Yang berdoa adalah malaikat Jibril. Sudah pasti jelas ini doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kapan orang masuk bulan Ramadan kemudian dia lalai, enggak puasa juga. Iya enggak?
enggak sholat juga enggak. Nah orang seperti ini maka tidak diampunkan dosanya. Nah hati-hati orang seperti ini, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang istiqamah untuk ibadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa hambanya dan diberikan pahala-pahala yang berlipat pada bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada pelajaran kita di kitab Risatul Muawadah, Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad mengatakan, wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan amirah wa kana qad kharraba ala niyatahu bi tarki ta'at adh-dhahirah wa huwa mudda'in kadzdzab. Ketahuilah barang siapa orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia punya hati bersih, hatinya itu terlepas dari sifat-sifat yang enggak baik. Misalnya ada orang merasa sudah ini orangnya Masya Allah gitu ya, tapi kharraba ala niyatahu, tapi zahirnya ya dia merusak daripada zahir yang ada pada dirinya. Bitarki ta'at adh-dhahirah wa huwa mudda'in kadzdzab. Ya amalia-amalia yang zahir, sholatnya kagak, puasanya kagak, tapi dia mengaku hatinya bersih. Memang sih, ya ala inna abdala ummati, kata Rasulullah SAW. Para wali-wali abdal itu yang mereka jumlahnya tidak banyak, abdal. Jadi Allah itu punya namanya wali abdal, sentralnya para wali, pemimpinnya para wali, seperti Syekh Tuanku Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Qutub, wali Qutub. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Qutub juga. Ini pemimpin para wali, Al-Faqih Muqaddam di zamannya. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Qindus, Syekh Abu Bakar bin Salim, itu wali-wali abdal. Kalau di Indonesia ini seperti Habib Abdullah bin Muslim Sempang, itu wali Qutub. Habib Muhammad bin Thail Haddad Tegal, Habib Ahmad bin Abdullah itu. Banyak juga di Indonesia mereka yang memegang wilayah Qutbiyah wali Qutub. Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, wali Qutub juga. Kalau di Hadramaut yang terkenal lebih banyak lagi, karena memang kota 1000 wali, daerah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu sangat terlalu banyak nama mereka. Nah ada di antara wali itu di bawahnya namanya wali abdal. Wali abdal itu yang anak pernah tahu sendiri dari guru kita. Ya, kita punya guru Habib Hasan bin Ahmad Harun, dan anak sendiri hadir pada waktu itu ketika ziarah silaturahmi bersama guru kami Al-Habib Abu Yazid bin Hasan Baharun untuk bertemu dengan Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas, Habib Abdurrahman Cijurai, Mashhadun Nur. Waktu itu Habib Abdurrahman bin Syekh lagi di Jakarta di Belaku Mahdi. Al-Faqir diajak Abu Yazid untuk silaturahmi ke Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas di mana ini Belaku Mahdi Jakarta. Mana Belaku Mahdi? Ini Tebet situ. Kita Habib Abdurrahman bin Syekh bilang sama Abu Yazid, anda dengar sendiri daripada Habib Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah Syafi'i. Ya, guru beliau Habib Abdurrahman bin Syekh punya guru Habib Hasan bin Abdullah Syafi'i. Habib Hasan mengatakan kepada anak, kata Habib Abdurrahmannya, bahwasanya Habib Hasan Baharun itu termasuk wali abdal. Kata Habib Hasan bin Abdullah Syafi'i mengatakan bahwasanya Habib Hasan Baharun itu termasuk wali abdal. Ini Habib Abdurrahman bin Syekh ngomong kepada guru kami, pada Abu Yal Habib Zain bin Hasan Baharun. Nah, orang-orang wali abdal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak masuk surga karena sebab sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, enggak. Tapi jangan dikatakan berarti mereka ibadahnya dikit, enggak. Bukan karena itu, bukan faktor karena banyak ibadah itu kan. Tapi kalau dikatakan mereka banyak ibadah, banyak banget. Ya, Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir itu kalau sudah masuk Ramadan, dia ngumpulin anak-anaknya. Misalnya si Fulan, Ali, Husin, misalnya siapa namanya Habaib misalnya. Anak-anaknya, Fulan A, B, C, D. Ditanya nih, sebelum bulan Ramadan, ini salah seperti itu. Anak-anak panggil. Kalau kita ini panggil jang, sini jang, anaknya.
Itu ya bulan. Ente nanti kalau Ramadan ibadahnya itu mau gimana? Tahun tadi gimana? Ya jawab, ya Abi, anak kalau kemarin Ramadan khotam misalnya sebulan Ramadan anak 10 kali khotaman. Bagus. Bulan nanti Ramadan besok berapa biasanya? Mau tambah Abi 15 misalnya. Karena tahun tadi 10, 15. Yang satunya naik juga meningkat 15 ke 20 khotaman. Ini 20 ke 30 misalnya gitu. Setiap anaknya ditanyakan tahun kemarin 1, tahun berikutnya 2. Naik terus meningkat. Itu Habib Abdullah bin Husin setiap tahun menanyakan anaknya tentang apa? Ramadannya. Jadi kan kalau kita kan enggak kan? Cuek-cuek aja nih anak mau khatam Quran atau enggak biar dah terserah. Pokoknya yang penting dia di rumah. Gitu kan? Mau dia punya apa sibuk dengan gadgetnya misalnya HP terserah. Pokoknya mestinya kita orang tua tuh panggil tanyain satu-satu, ini anak udah khatam belum Al-Qur'annya Ramadan ini? 1 apa 2, 3? Ya kita kasih motivasi mereka untuk ibadah di bulan Ramadan anak-anak kecil kita. Alhamdulillah bin Husain nanyain satu. Sampai kemudian selesai semua yang terakhir beliau menangis. Anak-anak tanya, "Abah, kok Abah nangis sini?" "Ya, Abah kok nangis?" Apa jawaban abahnya? "Iya, ente itu bisa nambah ibadah." Iya, yang 10 bisa 15, yang 15 bisa 20, 20 bisa 30. Kalau Abah nggak bisa nambah lagi, nggak seperti ente, mentok ibadahnya udah mentok. Iya, waktunya itu penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anaknya bisa 15, 20, 20, 25, 25, 30. Kalau ada orang yang selesai menangis, kenapa nangis? Karena dia ini enggak bisa. Ibadahnya udah mentok. Sudah full 100%. Dia sedih kenapa? Enggak bisa nambah ibadah. Inilah para aulia seperti itu. Yang mereka sedih ketika mereka tidak bisa menambah level ibadah mereka. Nah, para abdal itu kata Rasulullah SAW bukan karena banyak salatnya, bukan karena banyak puasanya, tapi mereka masuk surga karena bisakhawatin nafas, bisakhawatin nufus, wasalamatus sudur, wadhaqatu bil muslimin. 3 yang menyebabkan mereka itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Sakhawatus nufus, hatinya bersih. Para wali Allah itu hatinya bersih. Gak pernah mereka itu untuk hasut pada orang lain, ghibah tidak ada. Gak pernah dia merasa. Kalau kita ini kan banyak kan bawa baperan ya. Baperan. Iya baper. Ketemu orang gak ditegur dikit malah. Iya, gak disebut namanya malah. Yang kami muliakan Pak Camat, Pak Kades disebutkan malah Pak Kades. Iya kan? Kadang-kadang seperti itu. Nah ini kadang-kadang seperti itu ya. Baper, bawa perasaan, hassas. Orang-orang seperti itu. Para aulia enggak ada sifat kayak gitu. Mereka enggak ada sifat hasud. Mau ghibah enggak ada. Mau ngeriba orang lain, mau gosip orang lain enggak ada. Kalau kita setiap hari gosip. Sakhawatul nufus, wasalamat sudur, wadhaqatu bil muslimin. Sama orang mukmin itu sayang banget. Enggak ada sifat mereka itu kemudian untuk memusuhi orang. Bahkan orang yang berseberangan dengan mereka tetap didoakan yang baik. Iya dah, kadang-kadang didoakan oleh mudah-mudahan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para wali Allah. Nah, disebutkan wa kana qad khataba ala niyatu bi tarki ta'at zahira fa huwa mudda'in kadzdzab. Orang yang mengaku hatinya bersih tapi salatnya tinggal. Kebalikannya. Ya, wa man ittahada fi islahi ala niyati bi tahsin sayyi wa hayatihi wa taqwim lisani wa wazni halakati wa sakanati fi qudi wa qiyami wa mashyatihi wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ith al-akhlaq wa ghadha'i ittiba' wa huwa min ahli tasannuf. Kebalikannya, barang siapa yang kemudian dia berusaha untuk memperbaiki yang tampak, yang zahir pada diri dia, bajunya dirapikan, ya enggak? Setiap itu necis, bagus-bagus dirinya. Kata ulamanya, kalau itu pengen lihat seseorang itu, jangan lihat dia ke masjid. Jangan ketika lihat dia pasti rapi dia. Tapi lihat bagaimana keadaan dia ketika dia sendirian, baru kelihatan. Jangan melihat ketika dia kumpul sama orang, pasti rapi dia, pasti banyak senyumnya. Tapi lihat ketika dia lagi sendirian di belakang orang lain. Itu kata ulama. Kalau pengen mengetahui keadaan orang. Nah, orang kadang-kadang kata Habib Abdullah Haddad, dia sibuk untuk berusaha untuk memperbaiki dirinya. Memang itu sunnah Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW dari hadis mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, yuhibbul jamal, menyukai akan keindahan. Ya, Allah suka kepada yang cantik, yang bagus, kebersihan. Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mendapat riwayat hadis Nabi Muhammad SAW tentang al-kibir, sombong itu, mereka tanya Rasulullah, bagaimana kalau orang pengen suka pakainya bagus, pakai sandal bagus? Kata Nabi Muhammad, tidak, innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibir itu batul haq wa nas. Kalau kita kemudian menampilkan pada diri kita kegantengan, kecantikan, keindahan, itu adalah hal yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, orang ketika dia Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kita punya guru Al-Habib Al-Alama Al-Fiqih Zain bin Ibrahim bin Smith, itu kalau pakai baju rapi banget. Bahkan dia enggak suka kalau lihat bajunya tuh lecek dikit. Iya enggak? Dia enggak suka. Tapi Bang Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kalau ente ketemu di Madinah, mudah-mudahan dapat takdir Allah SWT. Ya, di kota Madinah orangnya rapi banget. Para ulama seperti itu. Ya, ulama-ulama Mesir tuh, jadi kalau pakai baju itu indah, ganteng. Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik pakai gamis, pakai jubah, pakai imamahnya. Itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, akan tapi lihat, kalau orang kemudian sibuk dengan yang tampak zahirnya ini, akan tapi wataraka batinah masyhurun bi khaba'il akhlaq, meninggalkan batinnya rusak, hatinya rusak, sombong, ujub, kibir, semua ada pada diri dia. Walau tiba bahwa min ahli tasannum, maka orang seperti itu riya. Iya dah, waliya al-muridina anil maula. Orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang itu sibuk kemudian dia memperbaiki yang zahir, tapi hatinya kotor, maka orang tersebut dia termasuk orang-orang yang riya. Riya ini adalah syirik yang tidak nampak. Qala fa iyyaka ya akhi an tastashi'an law zahara lin-nasi kunta tastahi min dhuhuri hayatan. Oleh karena itu, inti jangan coba-coba kemudian menutup sesuatu yang kalau tampak di muka manusia, maka hal tersebut menjadikan inti malu. Nah, ini khususnya ya, kalau ada gini ya, yang perempuan-perempuan ya. Kalau bisa, kalau kita memang pengen rapi, bagus, kelihatan di orang, maka harus juga jaga hati. Iya, khususnya perempuan nih, mereka banyak tinggal di lingkungan di rumah. Boleh, kalau kita pengen menampakkan daripada kebaikan-kebaikan, kerapian-kerapian, akan tapi ingat ya, penyakit perempuan ini satu. Ya, sering kita omongkan apa? Gosip. Ya, Nabi Muhammad SAW itu dilihatkan ketika beliau Isra Mi'raj, ada orang yang kemudian punya kuku panjang dari besi, yang kemudian orang tersebut dia mencakar-cakar mukanya sendiri. La ilaha illallah. Hancur mukanya, dibaikkan Nabi Allah SWT. Dicakar lagi sampai hancur. Nabi Muhammad heran, ini orang kok aneh. Cakar-cakar bukan macam cakar lagi. Kata malaikat Jibril, itu adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri. Bahasanya tuh ribah. Bahasa kerennya gosip. Nah ini. Ya kenapa banyak perempuan memang seperti itu? Kenyataannya banyak perempuan yang suka memang gosip. Infotainment itu memang makanan sehari-hari perempuan, dan ini harus kita hindari. Kalau ada bapak-bapak yang suka juga, berarti bapak-bapak kayak ibu berarti. Bapak-bapak suka ibu lain misalnya, kan bapak-bapaknya sebenarnya sifat seperti ibu. Jangan ngaus. Jadi kalau bapak-bapak itu sifatnya rujulah, jantan. Nah, ini jangan kemudian kita tutup hal yang pada diri kita. Kemudian kalau saat ditampakkan kita malu. Yansha'u min khawfil istikbah. Qala ba'd narifin la yakun sufi-sufyan hatta yakuna bihaitsu law fiqa bi jami'i ma fi batini ala tabaqin fi sufi mastahya min dhuhuri syai'un minhu. Tidak dikatakan orang itu sufi kalau seandainya dia dikawatkan dalam tubuh dia, batin dia taruh dalam tobak ini wadah, dikelilingkan di kampung-kampung, di pasar-pasar. Dia enggak malu. Kenapa? Karena memang yang dikelilingkan itu adalah hal yang baik. Itu belum namanya sufi. Kalau toilet dia biasa aja, enggak berubah orang seperti itu. Nah kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang banyak malunya. Ya, kadang-kadang kita ini banyak malu.
ketika kita apa namanya tuh, jadi lebih menjaga bahasa perasaan orang lain ya. Lebih menjaga jaga image lah istilahnya seperti itu. Nah ini yang berbahaya pada manusia. Fa'ilam ta'an taj'al sarifaka khairan min alaniyatika fala aqalla min tusawwi bainahuma fa yakunu imtisarka billahi wa tinabuka litahayyul li nahyihi wa ta'dhimika li hurmatihi wa musalatika fi mardati fil khala' wal mala' ala haddin sawa. Kalau memang tidak bisa rahasia inti batin inti lebih baik daripada yang zahir inti, maka setidaknya haruslah sama. Wahali awal qadamin yadu wal abdu fi tariqil ma'rifatil khassah fa'lam dzalika wa billahi taufiq. Oleh karena itu Habib Abdullah Haddad kemudian menganjurkan kepada kita untuk kemudian selain memperbaiki yang zahir, maka hendaklah kita memperbaiki batin kita. Ingat kapan orang itu kemudian dia hatinya bersih, batinnya bersih, maka dia semakin bersih, maka semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tampak ini orang itu ada yang pada dalam hatinya itu dia bisa tampakkan pada zahir. Kalau hatinya bersih, Nabi Muhammad SAW mengatakan inna fil jasadi mudghatan idza salahat jasad kullu sa'irul jasad. Kalau seandainya ada dalam tubuh ini ada satu gumpal daging, kalau dia benar maka seluruh tubuh jadi benar. Fa idza fasada jasad kullu. Kalau seandainya tubuh yang segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Ala wahya al-qalb. Yang segumpal daging itu adalah hati. Kapan hati ini sudah mulai rusak, bahasa Maduranya, atau rusak atau kotor, maka seluruh aktivitas kita menjadi rusak. Kita otomatis tubuh kita menjadi bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati kita sudah mulai jauh dari iman. Iman pada Allah Subhanahu wa taala kapan tipis, maka kemudian kita melakukan maksiat-maksiat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setan, gara-gara hati kita kotor. Mudah-mudahan kita di bulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini majlis insyaallah senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian memang sementara kita liburkan karena permasalahan di situ bulan Ramadan, kita penuhi ibadah di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, karena memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ketika kita masuk bulan Ramadan, meningkatlah ibadah kita dalam ibadah Al-Quran, dan mudah-mudahan kemudian Allah istiqomahkan kita disampaikan diri kita masuk bulan Ramadan, sehingga kita dimasukkan oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah SWT yang diampunkan dosanya sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad SAW. Kita masuk bulan Syawal, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT, bersih, tanpa dosa, tanpa noda sedikit pun. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kami pulang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanam dua.